Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F10483. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan intelektual, yaitu merangkum atau meresum sebuah film yang berjudul I Am Sam. Film itu menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki bernama Sam Dawson. Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki kekurangan atau mengalami kondisi berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya, Sam Dawson mengalami autis, sehingga Sam mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan mentalnya. Di usianya yang sekarang, dia masih berada pada usia 7 tahun untuk perkembangan mentalnya. Dalam film diceritakan Sam bekerja di sebuah kafe atau Starbucks dengan gaji $8 per jam. Dia memiliki pasangan yang sedang hamil, tapi ketika melahirkan, pasangannya itu meninggalkan Sam beserta anak perempuannya. Dia pergi dengan bus, meninggalkan Sam dengan bayinya. Kemudian Sam merawat bayi itu dan memberinya nama Lucy. Dengan semua keterbatasannya, Sam merawat Lucy dengan bantuan Annie, yaitu tetangganya. Lucy kini berusia 6 tahun. Dia mulai masuk sekolah TK. Setiap hari dia belajar dengan ayahnya. Sam sangat menyayangi Lucy, hingga suatu saat Lucy memiliki teman dan membawanya untuk mampir sejenak ke rumahnya. Kemudian temannya itu mengenal Sam lebih dekat. Kemudian dia juga melihat sifat-sifat Sam yang sangat berbeda dengan ayahnya sendiri di rumahnya. Sam bersifat seperti anak-anak yang masih berusia 7 tahun. Akhirnya Lucy terpaksa mengatakan kepadanya kalau sebenarnya dia adalah anak adopsi. Ketika di sekolah, guru memanggil Sam dan mengatakan kalau Lucy tidak bisa belajar dengan baik, mengingat dia akan segera masuk ke sekolah dasar. Kemudian di suatu malam, Sam tersangkut masalah yang mengharuskan dia untuk menginap di kantor polisi. Di kantor polisi, Sam mengatakan kalau dia harus pulang dan dia memiliki seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Disitulah polisi menyelidiki tentang anak perempuan Sam. Kemudian polisi menyimpulkan bahwa Sam tidak akan mampu untuk merawat seorang anak dengan semua keterbatasan yang dia miliki sekarang. Hingga saat pesta ulang tahun kejutan untuk Lucy, Departemen Pelayanan Anak dan Keluarga dari kepolisian datang dan membawa Lucy bersamanya. Sam tidak diizinkan untuk merawat Lucy sampai Sam mendapat izin dari pengadilan. Untuk itu, Sam membutuhkan pengacara untuk bisa membelanya. Akhirnya dia menemukan Rita Harrison yang bersedia untuk membantunya mendapatkan Lucy kembali. Pengadilan meminta Sam untuk menemui psikolog. Saat untuk sidang pertama, pengacara Sam mengatakan bahwa setiap orang tua pasti memiliki kesalahan saat mengasuh anaknya. Lucy sebenarnya sangat menyayangi Sam. Hingga suatu saat ketika Sam menemui Lucy, Lucy berinisiatif untuk kabur dan pergi dengan Sam dengan menaiki sebuah bis.
Lucy membujuk ayahnya untuk pergi dari kota dan tinggal di tempat yang baru. Sebenarnya Sam menolak karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya saja Lucy memaksa karena Lucy ingin tinggal bersama ayahnya. Sidang perwalian terus berlanjut. Lucy mendapatkan banyak pertanyaan dari pengacara yang mengharuskan Lucy menjawab dengan berbohong. Hingga sidang selesai dan Sam telah berjuang untuk mendapatkan Lucy, tapi dia belum berhasil. Hakim memutuskan Lucy akan tinggal di panti asuhan karena Sam dianggap tidak akan mampu untuk merawat Lucy hingga dewasa. Tapi kemudian Lucy mendapatkan orang tua asuh yang sangat menyayanginya, yaitu Randy. Lucy sangat sedih. Dia bahkan tidak mau melepaskan pelukan ayahnya. Akhirnya pengadilan memutuskan agar Lucy tetap bersama dengan orang tua asuhnya dan Sam bisa mengunjunginya kapan saja dia mau. Dan akhirnya Sam tidak bekerja lagi di Starbucks itu. Kemudian di akhir cerita Sam bekerja di Pizza Hut, dan untuk kerja sampingannya dia merawat anjing-anjing tetangganya. Kesimpulan dari kisah ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang mengalami keterbatasan mental atau bisa dibilang autis dalam merawat dan mendidik anak perempuan agar anaknya memiliki kehidupan yang layak, karena setiap anak berhak untuk bahagia dan mendapatkan haknya dalam kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.